Hai guys, mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Moonrise Kingdom. Film ini yang menceritakan jalan cerita yang begitu humble, bisa jadi mengingatkanmu pada kelabilanmu saat ABG dulu, dan kekacauan cinta pertama yang begitu menggebu-gebu dan tidak logis. Jadi tonton sampai habis ya guys, biar tahu keseruannya. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. Oh, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Di awal film, kita akan melihat keluarga yang memiliki 4 orang anak, yang mana 1 orang wanita dan 3-nya lagi lelaki. Yang wanita tersebut ini bernama Susi. Kita akan melihat Susi mengambil sebuah surat. Pada kotak suratnya, yang ternyata dari seorang anak yang bernama Sam Sakuski. Di sini, Sam Sakuski adalah seorang anak pramuka yang memiliki banyak keahlian, dan kita dapat melihat anggota pramukanya atau pasukan pramukanya yang sedang melakukan camping, di mana masing-masing anak memiliki tugas masing-masing dan keahliannya. Dan ternyata Sam Sakuski telah pergi dari campnya dan meninggalkan sebuah surat pengunduran dirinya. Dan di sini langsung saja pembina pramuka dari Sam melaporkan kepada polisi serta menelpon keluarga bahwa Sam menghilang, tetapi reaksi keluarganya sangat santai dan mengatakan Sam adalah anak yatim dan menyuruh ke polisi untuk melaporkannya saja ke dinas sosial. Lalu si pembina menyuruh semua anak-anak atau pasukannya untuk mencari Sam. Lalu pasukan tersebut melakukan pencarian. Tapi kita lewati dulu bagian ini guys. Ternyata Sam melakukan pelarian tidak oleh dirinya sendiri. Dia telah berjanjian dengan Susi. Entah karena apa motifnya guys, tapi kayaknya dia saling suka dan ginilah cinta pertama. Mantap. Ingat kan yang tadi ku bilang di awal bahwa Susi menerima surat dari Sam. Ternyata surat tersebut adalah sebuah perjanjian atau ajakan untuk pergi bersamanya guys. Asik banget dah. Lalu mereka berdua pun bertemu hingga melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan melewati berbagai rintangan seperti melewati sungai, memanjat tebing. Emang bener nih bocah, dan juga ngajak jalannya gini guys. Tapi seru juga sih. Dan kita juga dapat melihat pemandangan-pemandangan indah yang ia jumpai di perjalanannya, serta situasi alam. Bahkan di perjalanan juga ketika istirahat dia mencari makan melalui alam, seperti mancing ikan. Anjala nih anak. Di sini juga Susi memperlihatkan barang-barang yang ia bawa. And damn, kita dapat melihat pikiran seorang anak-anak yang diajak kabur dari rumahnya, yang tentunya belum tahu tentang camping dan apa-apa saja yang perlu dibawa. Berbeda dengan Sam yang sudah mengerti dan sebagai anak pramuka. Untung aja ini Sam jago dan ahli. Dan juga Susi meninggalkan sebuah surat kepergiannya hingga ayah dan ibunya melaporkan kehilangan anaknya. Saat melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja pasukan pramukanya melihat Sam dan Susi. Di sini Sam menolak untuk ikut bersama pasukan atau temannya itu.
hingga teman Sam ini memanah ke arah Sam, tapi ternyata entah bagaimana ceritanya ini, tiba-tiba aja kucingnya yang terkena oleh anak panah tersebut, hingga Susie marah dan menusuk salah satu teman Sam. Lalu di sini teman-teman dan pasukan Sam pada mundur semua guys karena kaget. Akhirnya Sam dan Susie sampai dan melakukan camp serta berbagai kegiatan yang sangat seru dan romantis. Contohnya itu seperti Sam membuatkannya anting-anting dan langsung saja menindik di telinganya. Di telinga Susie ya. Di sini agak gila juga sih. Menurut aku guys. Yang tindik-tindik aja. Soalnya di telinga Susie itu belum ditindik. Bahkan Sam dan Susie belajar otopraktik ciuman guys. Anjela, masih kecil ini gue pikir. Masa lu kalah Simblo? Jomblo. Canda guys. Tapi sayangnya di pagi hari ternyata polisi, orang tua, Susie dan pasukannya Sam atau teman-teman Sam mendatanginya. Lalu Susie kembali ke rumahnya dan Sam ingin dibawa ke dinas sosial untuk dirawat karena keluarganya tidak memperdulikannya lagi atau orang yang merawat sebelumnya. Lalu mendengar Sam akan dibawa ke dinas sosial, akhirnya pasukannya atau temannya itu membantu Sam untuk kabur. Tapi Sam menolak karena dia ingin kabur bersama Susie. And damn, ternyata pasukannya telah mengajak Susie terlebih dahulu untuk kabur. Dan akhirnya Sam mau untuk kabur. Lalu paginya, pembinanya kaget karena kehilangan semua pasukannya. Dan segera melaporkannya ke pembina pramuka yang lain. Yang lain ini maksud aku beda pramuka ya guys, atau beda sekolah lah kayaknya. Lalu salah satu pasukan Sam memiliki seorang kenalan atau sepupu di pramuka lainnya, yang juga mereka datang ke orang tersebut ingin meminta agar menikahkan Sam dan Susie. Emang ya guys, hampir 11-12 lah. Makita plus 62. Gak manggil ay bunda dong, tapi langsung minta nikah woi. Sadis banget dah. Akhirnya mereka pun dinikahkan. Emang bener gila sih. Dan Sam kembali tertangkap, tapi bukan dibawa ke dinas sosial, melainkan diangkat menjadi anak dari polisi tersebut. Dan Susie pun kembali ke rumahnya. Lalu bagaimana pernikahannya? Ya namanya juga masih anak-anak guys, ya kali mau ditinggalin berdua. Walaupun filmnya bocil-bocil atau anak-anak guys, tapi ini seru juga guys. Sebenarnya karena kita dapat flashback juga saat kecil, mikirin camp-camp saat wisata sekolah dulu kan. Oke guys, itu aja sih dari pandanganku. Sebenarnya masih banyak lagi adegan-adegan kocaknya, tapi kalau aku ceritain semuanya kayaknya udah gak seru deh. Jadi aku ceritain yang bagian benar-benar serunya doang ini. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. So thanks for watching, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.